kenal pribadimu. Thinking extrovert. Halo Sobat Steven, dengan memahami hasil tes Steven kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan lapisannya. Dari kelima belahan otak yang paling sering digunakan oleh tipe thinking extrovert adalah belahan otak kiri atas yang dalam bahasa ilmiahnya disebut neokorteks kiri. Belahan otak dominan ini yang dalam ilmu Steven dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana mesin, tentu saja ada hard disk dan juga ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Steven merupakan operation system pada otak. Dengan demikian, cara berpikirnya bertipe thinking. Selain belahan otak, ada lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada thinking extrovert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan luar. Steven menyebutnya extrovert, sementara lapisan otak dalam itu dinamakan introvert. Introvert, extrovert, Steven berbeda dengan introvert, extrovert dalam psikologi umum. Di Steven, introvert, extrovert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Bisa dibayangkan sebagai sebuah lapisan, ada lapisan otak luar yang berwarna abu-abu, karakteristiknya renggang, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak yang berwarna putih, karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian, maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam keluar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang dalam Steven disebut sebagai personality genetic. Nah, mesin kecerdasannya thinking, drive-nya extrovert, sehingga personality genetiknya adalah thinking extrovert atau TE. Memahami amanah yang dititipkan berjenis thinking extrovert membuat kita bersyukur bahwa dianugerahi paket lengkap berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe thinking extrovert. Agar rasa syukur semakin besar, semestinya kita berfokus pada penggemblengan kekuatan, sehingga kelemahan-kelemahan akan tertutupi dengan sendirinya. Fokus satu hebat. Yuk kita bahas apa saja kekuatan dan kelemahan, juga bagaimana sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal kebermanfaatan hidupnya thinking extrovert. Think kata kuncinya, cara berpikirnya dominan logika. Terkadang terlalu mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan. Cenderung tampak terlalu fleksibel dan kurang teguh pendirian karena efek dari lapisan otak luar yang lebih aktif. Nah, karena mudah beradaptasi dengan dunia luarnya, ini menyebabkan cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Baterai dirinya seolah ada di luar diri. Ini yang membuatnya terkadang tampak lambat bergerak dan malas memulai meskipun sesungguhnya mudah tereksitasi oleh rangsangan dari luarnya. Dengan demikian sangat terbantu dengan pengaruh lingkungan yang aktif untuk menariknya menjadi lebih bertenaga kemampuan berpikirnya. Dianugerahi kekuatan tulang yang besar, kekuatan tulang yang dipadukan dengan kekuatan berpikir membuatnya tampak teguh dan keras kepala. Terkadang sulit menerima kebenaran dari orang lain, terutama yang hanya sekedar omong tanpa disertai dengan data empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Baginya penting sekali segala sesuatu berdasar data yang akurat. Hal ini akan memudahkannya membuat skema, struktur, dan menelaah masalah secara jeli sehingga menemukan berbagai kebocoran atau kurang efektifnya sebuah sistem. Dengan membuat sistem berjalan lebih efektif, maka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, baik dalam hal efisiensi sumber daya maupun efisiensi proses kerjanya. Dengan demikian, produktivitas bisa naik secara signifikan. Sebagai orang yang cenderung keras kepala, dia melihat segala sesuatu dengan kacamata objektivitasnya. Seringkali tak memandang siapa yang bicara, namun akan lebih fokus pada hal apa yang dibicarakan. Dengan melihat secara objektif ini, maka akan berusaha untuk membuat perlakuan yang adil pada segala hal. Bila ada masalah, maka dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil. Bila ada yang minta pendapat, maka dia akan berusaha untuk memberikan pandangan objektifnya sehingga tampak adil untuk semua pihak. Dia lebih senang memikirkan segala sesuatu yang diamanahkan padanya hingga tuntas. Berusaha menyusun metode penyelesaian masalah dengan menggunakan logika,
sehingga pekerjaan dianggap tuntas dan berhasil dengan baik. Dengan pola pandang yang seperti ini, seringkali dia dianggap berwibawa sebagai pemimpin dan sering mendapat peluang untuk menjadi pemimpin. Bila ada orang lain yang memberi masukan secara logis, dia masih bisa mendengarkan argumentasi logis tersebut. Tentu saja hasil akhirnya akan masih bergantung dengan otoritasnya sebagai penentu kebijakan. Baginya, keadilan dan logika harus berjalan dengan efektif dalam sistem yang menjadi kendalinya. Itu sebabnya dia seringkali dianggap bertangan dingin dalam menyelesaikan masalah. Bila tak mendapatkan peran untuk memegang kendali tersebut, dia rasanya seperti pecundang dan menjadi hilang motivasinya. Apalagi bila terkena penyakit yang namanya rasionalisasi, yaitu banyak memberikan alasan logis yang sesungguhnya akan menjadi penyebab kegagalannya. Untuk itu, kecerdasan logikanya semestinya dioptimalkan dengan memperbanyak prestasi kemenangan tanpa banyak alasan. Ya, dia menyukai kompetisi yang adil dan sistematis. Dia akan berusaha keras untuk mengusahakan selalu menjadi pemenang. Bila jalur kemenangan ini dibukakan untuknya, dia menjadi begitu bersemangat untuk mengusahakan yang terbaik. Dia senang mengelola segala sesuatu secara sistematis. Pola atasan bawahan dan berkesan militer menjadi cara yang mudah baginya untuk diaplikasikan dalam menggunakan otoritasnya. Nah, dalam mengendalikan organisasi, dia juga sering memberikan instruksi, bahkan dalam urusan sosial dan cinta. Cara berpikirnya masih akan terbawa, sehingga dalam memperlakukan orang lain terkadang menganggap mereka seperti bawahan. Hal ini seringkali membuatnya tampak angkuh dan bosi si tukang ngatur. Dia kurang peka pada perasaan, maka agak sulit mengartikan cinta. Ini seperti lagu berikut ini. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, cinta yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Nah, dia ini sulit mengekspresikan emosi cinta, bahkan terkadang membuatnya dianggap arogan dan tak berperasaan. Padahal sesungguhnya tak ada keinginan untuk sengaja memperalat orang lain sebagai bawahan. Namun cara berpikir yang efektif ini yang membuat dia berpikir tak perlu banyak basa-basi dan melakukan sesuai saja dengan perannya. Dengan daya analisanya, terkadang lebih fokus pada kekurangan dan kesalahan orang lain atau kesalahan sebuah sistem, sehingga dia akan berusaha untuk membenahi sistem tersebut menjadi lebih baik. Tak mudah menerima begitu saja informasi tentang sesuatu tanpa membaca data yang bersumber dari database pengalamannya sendiri, pengalaman orang lain, atau dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Kesannya seperti orang yang ngeyel, argumentatif, dan banyak alasan, meskipun terkadang alasan yang dia berikan memang terkesan logis. Hal ini sering menjadi permasalahan baginya dalam berhubungan sosial. Tak jarang orang merasa tersinggung dengan sikapnya. Untuk itu dia perlu melatih diri agar lebih bisa mendengarkan orang lain, menerima kebenaran dari orang lain, dan tak selalu menganggap orang lain adalah musuh yang harus ditaklukkan. Dia perlu belajar lebih rendah hati untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, menghargai bahwa setiap orang dianugerahi kehebatan masing-masing yang sesungguhnya akan menambah banyak keuntungan baginya bila bekerja sama dengan mereka. Dari semua potensi tersebut, rasanya akan menjadi mubazir bila tidak dioptimalkan. Dan sebagai bentuk syukur tertinggi kepada Allah, maka semestinya dia menggunakan kekuatan positifnya semakin menambah keahlian dalam hal efektivitas dan akurasi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Kesungguhan kebiasaan berdasar makanan yang harus dilakukannya adalah menahan rasa angkuh dan sombong dengan banyak beristighfar. Banyak istighfar, thinking extrovert, Anda luar biasa. Steven, gue banget. Dengan Steven, kenal pribadimu.